Ada perdana dari rumah penyembahan di tahun 2026. Amen. Dan tahun ini, tahun 2026 akan menjadi tahun pertukaran ilahi dalam kehidupan saudara. Yang tadinya kehidupan saudara mengalami yang namanya kehancuran, kerusakan, kegagalan. Dan tahun 2026 ini saudara akan melihat menjadi tahun berkat, tahun kesuksesan, tahun kemuliaan Tuhan atas hidup saudara. Karena pergantian akan terjadi. Amin. Mungkin 2025 ada pintu-pintu yang masih terkunci, yang belum sempat terbuka. Tetapi di tahun 2026 ini saya percaya pintu-pintu yang terkunci itu akan terbuka, dibukakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Dia. Mungkin ada yang bilang, Pastor, tahun 2025 banyak orang yang tidak melihat saya. Banyak orang yang menjatuhkan saya. Banyak orang yang berbicara buruk tentang saya. Tapi saya mau bilang kepada Anda sebagai gereja Tuhan, tahun ini Tuhan akan mengangkat hidupmu lebih tinggi lagi. Amin. Tahun ini engkau akan melihat karya Tuhan terjadi atas hidupmu. Orang-orang yang mencibir engkau, mereka akan melihat tangan Tuhan sendiri yang mengangkat engkau tinggi. Amin. Oleh karena itu malam hari ini izinkan saya memberi satu tema, yaitu mengucap syukur senantiasa. Beritahu kanan kirimu, mengucap syukur senantiasa. Waktu saudara mendengar kata mengucap syukur, apa yang timbul dalam pikiranmu? Banyak orang waktu mendengar kata mengucap syukur, mereka berpikir ada nilai tambah di dalam hidup mereka. Saya kasih contoh. Mungkin gaji mereka naik, mereka bersyukur. Mereka dipromosikan, mereka bersyukur. Mereka mendapatkan berkat, mereka bersyukur. Ya Pak ya. Orang dunia juga di luar sana sama seperti Anda. Waktu mendapatkan rumah baru, mereka apa? Bersyukur. Waktu mereka mendapatkan mobil baru, mereka apa? Bersyukur. Waktu uang mereka banyak, mereka bersyukur. Waktu mereka punya barang-barang bermerek, mereka bersyukur. Tetapi malam hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus mengerti arti mengucap syukur yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia mengucap syukur karena ada nilai tambah dalam hidup mereka, sebagai anak Tuhan, sekalipun apa? Sekalipun tidak ada nilai tambah, gaji tidak naik, Anda tidak dipromosikan, Anda tidak mendapatkan berkat. Firman Tuhan berkata apa? Tetap bersyukur, tetap mengucap syukur senantiasa. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Mengucap syukurlah, sebab itulah yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang menyuruh saudara dan saya mengucap syukur bukan saya. Tetapi yang menyuruh saudara mengucap syukur senantiasa firman Tuhan. Dan mengucap syukur bukan saja waktu baik. Bukan saja waktu saudara mendapatkan rezeki. Memang itu baik. Tetapi yang Tuhan katakan malam hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa saudara? Mau keadaan baik, mau keadaan buruk,
Mau mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan rezeki, tetap mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam Tuhan Elohim. Sekali lagi toleh kanan kirimu bilang mengucap syukur. Bilang lagi jangan bersungut-sungut. Amin. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk memiliki hati yang selalu mau bersyukur. Bukan saja dalam situasi kondisi yang baik, tetapi dalam situasi kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk memiliki hati yang bersyukur. Dan saya percaya orang yang memiliki hati yang bersyukur, maka mereka mudah untuk melihat kebaikan Tuhan. Mereka mudah untuk mengerti rencana Tuhan. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki sikap hati yang percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia percaya bahwa Yesus sanggup mengubah yang buruk menjadi lebih baik. Amin. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mau mengucap syukur. Mungkin ada jemaat berkata, Pastor, mengapa Tuhan izinkan masalah tidak selesai dalam hidup saya? Pastor, kenapa tahun-tahun kemarin begitu banyak tantangan yang saya hadapi? Saya mau bilang kepada Anda, tetaplah mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di depan saudara. Kalau ada pintu yang belum terbuka, jangan marah, jangan bersungut-sungut. Percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Amin. Mau mengucap syukur? Ada dua hal malam hari ini yang saya ingin bagikan kepada gereja Tuhan. Mengapa saudara harus bersyukur? Bukan saja karena saudara mendapatkan berkat mengucap syukur, tetapi Anda harus mengerti arti makna mengucap syukur itu. Dua hal itu, yang pertama saudara, firman Tuhan berkata karena saudara sudah diselamatkan. Mengapa Anda bersyukur? Karena Anda dan saya sudah apa? Diselamatkan. Dan yang kedua, karena janji Tuhan. Mengapa saudara bersyukur? Karena janji Tuhan. Baik, yang pertama saudara, di dalam Roma 8 ayat 1 berkata begini. Mengapa kita mengucap syukur? Karena keselamatan itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Sama-sama 2-3. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada kabar baik malam hari ini. Anda dan saya bersyukur bukan karena nilai tambah dalam hidup saudara. Tetapi Anda dan saya bersyukur karena kita memperoleh keselamatan yang pasti. Amin. Keselamatan yang datang dari Yesus itu bukan sekedar biasa-biasa saja. Bukan sekedar tidak ada kepastian. Tetapi keselamatan yang Yesus Tuhan berikan adalah kepastian. Oleh karena itu setiap hari kalau saudara tahu bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan, maka saudara akan selalu bersyukur. Setiap pagi waktu saudara bangun tidur, yang saudara ingat, aku sudah diselamatkan, aku bersyukur. Waktu saudara sebelum tidur, saudara tahu, aku sudah diselamatkan, maka aku selalu bersyukur. Amin. Sekalipun keadaannya kurang baik hari itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena firman Tuhan berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal.
Banyak anak Tuhan, maaf bukan di sini. Di sini mengerti semua kebenaran firman Tuhan. Tetapi di luar sana sebagian anak Tuhan, mereka tidak yakin akan keselamatan itu. Mereka berpikir bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus diusahakan dengan perbuatan baik. Tetapi malam hari ini dengar kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Bukan karena amalmu. Bukan karena kesalehanmu. Tetapi dengar malam hari ini, keselamatan yang saudara terima adalah anugerah. Anugerah artinya pemberian yang tidak layak saudara terima, tetapi saudara terima. Saya kasih contoh, seandainya saudara punya utang yang besar, mungkin 1 miliar, 2 miliar. Engkau tidak bisa melunasinya. Dan besok pagi engkau harus dihukum karena tidak bisa melunasi piutang itu. Tiba-tiba salah seorang dari jemaat ini datang dan berkata, saya melunasi piutangmu. Bagaimana perasaan Anda? Wow, bahagia, senang. Bukan karena usahamu, tetapi karena pemberian engkau dibebaskan. Demikian juga dengan keselamatan itu. Yesus datang ke dunia untuk membangun sebuah hubungan yang sudah putus antara Anda dengan Bapa di surga. Dia membangun jembatan itu lewat karyanya di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu saya mau bilang kepada saudara, tidak ada alasan, saya ulangi, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena prioritas yang terutama dalam hidup ini bukan nilai tambah. Tetapi yang terutama dalam hidup saudara dan saya adalah keselamatan itu. Saya mau tanya, siapa percaya saudara sudah diselamatkan? Wow, puji Tuhan. Kalau saudara yakin, pertahankan keyakinanmu itu. Tadi saya katakan banyak orang di luar sana berusaha membangun sebuah tangga untuk sampai ke surga. Membangun sebuah jembatan untuk bisa berhadapan dengan Bapa di surga. Tetapi segala usaha mereka sia-sia. Mereka tidak akan bisa sampai kepada surga. Hanya lewat karya Yesus. Hanya lewat darah Yesus, saudara dan saya memperoleh anugerah keselamatan itu. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat 28. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ini Yesus sendiri yang katakan kepada saudara dan saya. Sama-sama baca 2-3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk penghapusan dosa. Dengar, hanya darah Yesus yang sanggup menghapus dosa umat manusia. Dosa apapun itu, Yesus lewat karyanya di atas kayu salib, dia sudah tumpahkan darahnya. Maka saya mau bilang, dosamu sudah diampuni. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 10, engkau dikuduskan, engkau dibenarkan sekali untuk selama-lamanya lewat korban Kristus di atas kayu salib. Amin. Korban Yesus itu adalah korban yang sempurna dan korban yang terakhir. Setelah Yesus tidak ada lagi korban penghapus dosa. Dalam perjanjian lama diceritakan orang Israel setiap tahunnya pergi ke rumah ibadah sinagog untuk apa? Untuk membawa ternak supaya ternak itu setelah disembelih dan darahnya dipercikan di dekat mezbah, dosa mereka diampuni. Mereka pula dibenarkan. Padahal Ibrani 10 ayat 4 berkata, darah kambing jantan, darah domba tidak bisa menghapus dosa. Tetapi mereka melakukan setiap tahun. Kenapa? Supaya mereka dibenarkan. Sekali lagi, darah binatang tidak bisa menghapus dosa.
Darah binatang hanya menutup sementara dosa sampai datangnya korban yang sempurna, yaitu Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya dan dia berkata, "It is finished." Tidak ada lagi korban karena Yesus sudah menjadi korban yang sempurna untuk saudara dan saya. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Jangan karena saudara tidak naik gaji, saudara bersungut-sungut. Jangan karena saudara tidak diperhatikan, saudara kecewa. Oh saudara, jangan. Tetapi bersyukurlah mulai hari ini karena saudara mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Saya bersyukur karena saya sudah diselamatkan. Yesus bilang begini, apakah artinya engkau mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Iya Pak ya. Saya kasih tanya sama Anda, Bu, mau satu kota Makassar tapi hidupmu binasa, tidak masuk surga? Enggak mau dia. Siapa yang mau? Ada yang mau? Orang di luar mau. Tetapi orang yang mengerti firman Tuhan, mereka tidak akan mau. Karena prioritas yang terutama dalam hidup keselamatan. Dan Yesus sudah menebus saudara dan saya di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kesalahanmu. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 7, Rasul Paulus mengulangi hal ini dengan kata begini, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita peroleh apa? Penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Wow saudara, berarti hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dengan orang yang di luar dari Yesus? Dengar, mereka tetap berada di dalam maut. Saya ulangi, Yesus datang untuk semua orang, semua bangsa, semua agama, semua suku, semua etnis. Tetapi dengar, hanya orang yang menerima Yesus, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka itu dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena Yesus Tuhan sudah mengalahkan maut. Waktu dia mati di atas kayu salib, selama 3 hari dia turun ke dalam bumi, di dalam kubur. Untuk apa? Mengalahkan maut, merebut kunci alam maut. Jadi siapa yang ada di dalam Yesus, yang percaya dan menerima Yesus, mereka dipindahkan. Posisi mereka bukan lagi berada pada kebinasaan, posisi mereka bukan lagi berada pada kehancuran, tetapi posisi mereka berada pada hidup yang kekal, dibenarkan. Amin. Oleh karena itu beritahu keluargamu, pentingnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah 4:12 berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Tuhan beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Itulah alasan kenapa kita bersyukur. Amin. Itulah alasan setiap pagi kenapa kita datang dan berkata terima kasih untuk anugerah keselamatanmu. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melewati Yesus. Wow saudara. Bersyukurlah kalau saudara memiliki Yesus di dalam hidupmu. Karena Roma 8 ayat 1 tadi berkata, engkau tidak akan berada di bawah hukuman lagi. Amin. Ada yang berkata begini, Pastor, bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa? Dalam perjalanan kita seringkali kita jatuh. Iya Pak ya. Sebentar saya akan jelaskan itu supaya saudara mengerti. Tapi saya mau bilang kepada Anda, firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bagi saudara yang hadir malam hari ini, engkau belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima Dia. Jangan kau melangkah di tahun 2026 ini tanpa Yesus. Karena Yesus jaminan hidupmu. Amin. Yesus adalah jawaban atas hidup saudara selama engkau ada di atas muka bumi ini. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1:12, semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi apa? Menjadi anak-anak Elohim. Kalau saudara percaya dan terima Yesus, maka engkau statusmu menjadi anak. Engkau bukan lagi berada pada posisi kegelapan. Engkau bukan lagi berada pada posisi anak dunia. Tetapi posisimu dipindahkan lewat karya Yesus, lewat darah Yesus. Engkau menjadi anak-anak Elohim. Engkau dibenarkan, engkau sudah ditebus. Engkau tinggal dalam terang Kristus itu. Amin. Kalau saudara tahu ini, hidupmu selalu dan selalu bersyukur. Amin. Kau bangun pagi, kau lihat di dapur tidak ada makanan. Tetap engkau bilang, Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini. Amin. Saya mau bilang orang yang bersyukur, mereka akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Nanti kita pelajari poin yang selanjutnya. Saudara, selanjutnya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus pelanggaran-pelanggaranmu seperti awan yang tebal. Dan dosa-dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku karena aku telah apa? Menebusmu. Kalau saudara hari-hari ini tinggal dalam dosa, dengar firman Tuhan malam hari ini, mari kembali. Datang kepada Kristus. Dia adalah jawaban. Jangan karena nilai tambah tidak ada dalam hidup kita, kita melakukan dosa. Jangan saudara. Tetap percaya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti apa? Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, apapun kesalahanmu, sehancur apapun engkau, Kristus berkata, Dia akan memulihkan engkau. Dia akan mengampuni engkau. Suatu saat ada seorang anak saudara, dia didorong temannya masuk di got. Akhirnya bajunya kotor, bajunya bau. Teman-temannya tertawa melihat dia. Teman-temannya menceritakan dia. Teman-temannya menjauh dari dia karena dia kotor. Waktu dia pulang saudara, dalam pikirannya, ayah saya pasti marah karena baju saya sudah kotor. Tetapi waktu dia sampai di halaman rumah, ayahnya melihat dia. Ayahnya tiba-tiba menggendong, mengangkat dia, membawa masuk ke kamar mandi dan bantu untuk membersihkannya. Setelah itu ayahnya berkata, nak, makan siang. Setelah itu ayahnya berkata, silakan istirahat. Anak tadi sudah berpikir takut, cemas. Ternyata dia salah berpikir. Saya mau bilang, Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, Dia mengasihi dan mencintai engkau. Mungkin ada yang bilang begini, Pastor, saya ini tadi baru jatuh dalam dosa. Saya mau bilang kepada Anda, Dia Tuhan akan tetap mengasihi dan mencintai Anda. Sekotor apapun Anda, Dia mencintai Anda. Karena Dia adalah kasih. Dia tidak mungkin tidak mengasihi Anda. Amin. Kalau saudara yang jatuh dalam dosa berarti saudara yang tidak sungguh-sungguh mencintai Dia. Mari kita mencintai Yesus karena Yesus terlebih dulu mengasihi dan mencintai kita. Amin. Ibrani 10 ayat 17 berkata, dan aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Wow saudara. Kabar baik, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kesalahan pelanggaranmu. Bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata,
Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dari pada kita pelanggaran kita. Beritahu kanan kirimu, Yesus itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Orang yang tahu bersyukur, mereka adalah orang yang mengerti darah pengorbanan Kristus. Amin. Satu ayat berkata begini di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Jadi bukan karena perbuatan. Usaha perbuatan kesalehan tidak bisa membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi semua kesalehan, semua kebaikan itu terbatas. Hanya satu yang bisa membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa namanya? Yesus. Kalau ada yang belum terima Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itulah hal yang utama dalam hidup ini. Amin. Bukan karena perbuatan baik. Saudara foto saja, saya enggak baca semua. Bahkan di dalam Roma 11 ayat 6 berkata apa? Jika karena anugerah, maka itu bukan hasil dari perbuatan. Jika tidak demikian, maka anugerah bukanlah anugerah. Berarti saudara dan saya mendapatkan anugerah bukan karena perbuatan. Tetapi hanya semata-mata Yesus inisiatifnya turun ke dunia mencari, menyelamatkan saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 19-21 berkata begini. Di dalam Kristus Elohim telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Wah saudara, di dalam Kristus Elohim telah mendamaikan saudara dengan dirinya sendiri. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia tidak mengungkit apa-apa. Tetapi Dia membuka tangannya untuk saudara dan saya. Makanya anugerah yang Yesus berikan itu cuma-cuma, itu gratis, tidak dibayar. Engkau hanya percaya dan buka hati terima Yesus, engkau memiliki hidup yang kekal. Amin. Bukan usaha manusia tetapi usaha Yesus Kristus Tuhan. Saya mau kasih contoh saudara, bahwa Bapa itu tidak mengingat-ingat dosa saudara. Saya baca ayat ini dulu. Tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Wow saudara. Dia tidak menghitung pelanggaranmu. Sudah berapa kali kau berbuat dosa. Sudah berapa kali engkau berbuat salah. Dia tidak menghitung-hitung. Bahkan dia mengajar kepada Petrus. Sekalipun saudaramu 7 kali datang kepadamu minta maaf. Engkau harus bisa memaafkannya. Amin. Keselamatan itu anugerah. Kalau saudara tahu anugerah, engkau akan menghormati pemberian Yesus, yaitu darahnya. Dan saya katakan amin. Bapa tidak melihat-lihat kesalahanmu lagi. Bapa tidak mengungkit dosa. Kalau manusia seringkali masih mengingat toh, ini dulu orang yang pernah berbuat dosa. Ini dulu. Itu manusia. Tetapi Bapa kita tidak mengingat-ingat, tidak mengungkit-ngungkit. Tidak menuduh saudara. Bersyukurlah memiliki Yesus. Saya mau kasih contoh satu. Bapak baju yang muda-muda saja. Mari Pak. Iya, maju. Satu kali ambil di kursi saya ada kain merah itu di tas. Iya. Saya mau kasih contoh kepada Anda malam hari ini. Supaya Anda mengerti bahwa Bapak itu tidak melihat-lihat kesalahan saudara. Naik sini Pak. Oke di bawah saja situ. Puji Tuhan. Balik ke jemaat. Ya. Seandainya malam hari ini. Pak siapa namanya? Pak Adi. Pak Adi. Anda melihat Pak Adi pakai baju warna apa? Semua kita setuju pakai baju kotak-kotak, betul? Selain pakai baju kotak-kotak dia pakai apa lagi? Dia pakai masker. Setelah dia pakai masker, kancingnya di atas tidak terkancing. Jelas semua, celananya juga warnanya apa? Dia pakai sendal atau sepatu? Nah, sendal. Saudara tahu semua. Demikian juga dengan dosa.
Dosa itu nampak, kelihatan. Yang mengerti katakan amin. Tidak bisa disembunyikan, kelihatan, nampak. Tetapi saya mau kasih contoh, bukan sulap, bukan sihir saudara. Tapi saya mau kasih contoh kepada Anda bahwa karya Yesus itu luar biasa dalam hidup saudara. Dia sudah menumpahkan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Di tangan saya ini kain apa? Kita umpamakan darah Yesus. Amin. Ilustrasi contoh. Waktu dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darah Yesus tertumpah atas hidupnya. Pegang Pak. Sekarang pertanyaan saya, setelah dia percaya terima Yesus, darah Yesus tertumpah atas hidupnya, sekarang Anda melihat dia ini masih kelihatan bajunya atau sudah tidak? Contoh. Terlalu sempurna Anda. Untung bukan Anda di sini. Sekali lagi saya ulangi. Setelah dia percaya terima Yesus, apakah Anda melihat bajunya lagi? Apa yang Anda lihat? Warna merah. Betul. Yang dicontohkan sebagai darah Yesus. Demikianlah saudara di hadapan Bapa di surga. Waktu engkau terima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Bapa di surga tidak lagi mengungkit kesalahanmu. Sejauh timur dari barat dilenyapkan semua dosamu. Bersyukurlah punya Yesus. Pertanyaannya, jika orang yang terima Yesus ini suatu hari dalam perjalanannya menuju surga, dia terpeleset. Bagaimana terpeleset, Pak? Terpeleset. Iya. Dia terpeleset, masih terpeleset, Pak. Dia terpeleset. Ya. Bangkit lagi, Pak. Dia jalan lagi, terpeleset lagi dalam kesalahan. Bangkit lagi, Pak. Terpeleset lagi, Pak. Bangkit lagi, Pak. Sampai pulang ya, Pak ya. Contoh. Demikian pula dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara berjalan, saudara tidak sengaja terpeleset jatuh. Saudara bangkit. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh. Dia akan bangkit. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada hukum roh. Dia jatuh, dia terpeleset, tidak sampai tergeletak. Tetapi bagaimana dengan orang yang di luar Yesus? Dia jatuh, dia binasa. Bersyukurlah Anda yang berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apakah dia selamat? Dia selamat. Karena itu dia harus selalu bersyukur karena darah Yesus. Tetapi timbul satu pertanyaan. Pakai dulu Pak. Iya. Timbul satu pertanyaan. Bagaimana dengan satu ayat yang berkata ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu menghujat Roh Kudus. Arti dari menghujat Roh Kudus adalah tidak percaya akan korban Kristus. Tidak percaya akan darah Yesus yang mati untuk menebus dosanya. Sehingga lewat kesenangan dunia, lewat popularitas dunia. Banyak anak Tuhan bukan di sini, di luar sana. Karena pria, karena wanita meninggalkan iman percayanya. Karena harta, karena kedudukan, meninggalkan iman percayanya. Dia seperti begini saudara, dia ambil ini, dia tidak percaya, dia lempar. Sekarang pertanyaannya, kesalahannya kelihatan lagi? Kelihatan lagi. Makasih Pak. Ini hanya salah satu contoh. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni kalau engkau murtad. Engkau menghujat Roh Kudus, engkau tinggalkan Yesus. Oleh karena itu dari mimbar ini saya mau bilang, apapun persoalan problemamu, mengucap syukur. Jangan pernah tinggalkan Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Poin yang kedua saudara. Pertama, saudara bersyukur karena apa? Keselamatan. Yang kedua,
saudara bersyukur karena janji Tuhan. Apapun masalah persoalanmu, Anda harus tetap mengucap syukur. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 31 ayat 8. Kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Dan Yahweh, dialah yang akan berjalan di depanmu, dia akan menyertaimu, dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut atau dengar malam ini. Jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena Tuhan Elohim menyertai saudara. Tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan dia berjanji berjalan di depanmu. Saudara bayangkan kalau saudara punya bodyguard. Kemana-mana saudara pergi tidak takut. Ya Pak ya. Karena ada yang menyertai saudara. Yesus berjanji di tahun 2026 ini. Sekalipun saudara banyak mendengar kabar berita buruk hari-hari ini. Yang menakut-nakutkan, saya mau bilang jangan takut dan gentar hatimu. Itu yang firman Tuhan katakan, amin. Karena Tuhan Elohim berjalan di depan saudara. Dia akan menuntun saudara. Kalau dia yang menuntun saudara, dia adalah gembala yang baik. Dia pasti membawa saudara dan saya ke rumput yang hijau. Rumput yang segar. Dia pasti membawa saudara dan saya ke air yang tenang. Amin. Jangan pernah ragukan Yesus dalam hidupmu. Engkau harus percaya Yesus melebihi fakta dunia. Fakta boleh berkata buruk. Fakta boleh berkata kurang baik. Tetapi saya mau bilang firman Tuhan berkata, dia Tuhan yang berjalan di depan saudara. Amin. Oleh karena itu kita harus bersyukur setiap hari, setiap saat. Waktu orang Israel keluar dari tanah perbudakan, di depannya ada Laut Merah, di belakangnya tentara Mesir mengejar. Mereka terjepit di tengah-tengah, tidak ada lagi pengharapan. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Elohim lewat Musa, dia membelah Laut Merah itu. Dan orang Israel yang terjepit boleh keluar melintasi Laut Merah. Amin. Apapun masalah persoalan yang kau hadapi, engkau harus percaya bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan lebih besar kuasanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Yang mana saudara mau percayai? Fakta atau kebenaran? Banyak orang berkata, oh aku percaya kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Tetapi waktu fakta terjadi, fakta itu diperintahkan oleh 5 panca indera kita. Kita melihat, kita merasa, meraba dan seterusnya. Kita tahu bahwa oh dia sakit. Tidak mungkin dapat pertolongan lagi, itu fakta. Tetapi kebenaran melawan fakta. Saudara ingat bagaimana Lazarus sudah mati 4 hari. Fakta berkata Lazarus sudah bau busuk. Tetapi kebenaran yaitu Yesus berdiri di depan pintu Lazarus, kubur Lazarus dan berkata, Lazarus keluarlah. Orang yang mati 4 hari bangkit keluar dari kubur. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Yang mana engkau mau percayai, orang dunia berkata tidak ada lagi harapan hidupmu. Mungkin orang berkata engkau mengalami sakit penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Fakta berkata engkau tidak tertolong. Keluargamu sudah hancur, broken, tidak mungkin diselamatkan lagi. Fakta berkata yang menakutkan. Fakta berkata karena mereka melihat. Tetapi kebenaran. Putri Yairus yang meninggal. Fakta berkata putri Yairus sudah meninggal. Tetapi Yesus sebagai kebenaran berdiri di muka pintu kamar dari putri Yairus. Dan berkata, hai anak, sudah cukup tidur. Sekarang bangun, talitakum. Artinya apa saudara? Engkau harus lebih percaya Yesus sang kebenaran itu. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia akan membawa saudara dan saya kepada kemuliaan lepas kemuliaan. Amin. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan cemas.
menghadapi hari-hari ini. Bahkan ada yang berkata, akan terjadi pemadaman listrik, akan terjadi gejolak, akan terjadi krisis, akan terjadi bencana, akan terjadi. Saya mau bilang, memang dunia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan kita mereka-reka yang baik untuk anak-anaknya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Amin. Selanjutnya firman Tuhan berkata begini di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Amin. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang dunia boleh gelisah, takut dan gentar. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kebenaran firman Tuhan, sekali-kali jangan takut. Beritahu kanan kirimu jangan takut. Sekali lagi jangan gentar. Sekali lagi jangan gelisah. Sama-sama saya percaya firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 berkata begini. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan apa? Diam saja. Wow, saudara. Apapun musuhmu, Dia Yahweh Elohim yang berfirman, Dia pasti melaksanakannya. Amin. Daud, siapa Daud? Hanya seorang pengembala berhadapan dengan Goliat yang sudah dilatih perang dari kecil. Tetapi Daud bersama dengan Tuhan Elohim. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan kita. Amin. Mulai hari ini bersyukurlah karena janji Tuhan. Bersyukurlah karena janji Tuhan. Tuhan pasti membela firman-Nya. Banyak orang mulai sekarang berbicara begini. Wow, jangan terlalu fanatik, pastor. Jangan terlalu yakin. Saya katakan saya yakin firman ini. Karena saya sudah menghidupinya, saya sudah melihat pertolongan Tuhan terjadi atas hidup saya karena firman, bukan karena kata manusia. Oleh karena itu saya impartasikan kuasa kebenaran ini. Engkau harus lebih percaya firman Tuhan daripada kata manusia. Amin. Keluargamu mungkin tidak ada harmonis, broken. Tapi percaya, pemulihan akan terjadi dalam keluargamu. Beri kesempatan kepada Roh Kudus berkarya di dalam keluargamu. Maka keluargamu akan menjadi keluarga yang bahagia, harmonis. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 20 ayat 4. Sebab Yahweh Elohimmu, Dialah yang berjalan di depanmu. Sama-sama baca 2, 3. Untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, untuk memberi apa? Wow. Percayalah akan janji Tuhan. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia akan memegang tangan kananmu dan membawa engkau dan saya kepada kemenangan lepas kemenangan. Kemuliaan lepas kemuliaan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan Elohim menyertai saudara dan saya. Apapun yang terjadi di sekitarmu, jangan engkau tinggalkan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan 1000%. Kalau ada 1000%. Kalau ada 1.000.000%, percaya 1.000.000%. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, perhatikan, setiap firman yang keluar dari mulut Elohim tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Malam hari ini mari kita menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang selalu bersyukur. Karena yang pertama Dia sudah menyelamatkan saudara. Dan yang kedua karena janji Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Ayat terakhir berkata begini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Sama-sama 2, 3 untuk memberikan kepadamu masa depan dan apa? Pengharapan. Wah saudara,
Saya tutup dengan cerita janda di Sarfat. Janda di Sarfat kita tahu hanya memiliki tepung segenggam, minyak sedikit dibuli-buli. Masa sukar datang, tetapi janda di Sarfat, dia lebih percaya apa kata Tuhan lewat hambanya Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Tepung yang segenggam tidak habis, minyak yang tinggal sedikit tidak berkekurangan sampai masa sukar lewat. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Dia tidak akan mempermalukan engkau. Amin. Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang menepati janjinya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mengerti dua hal. Mengapa kami harus mengucap syukur? Bukan karena ada nilai tambah dalam hidup kami, tetapi kami bersyukur karena kami mengerti tentang keselamatan. Kami mengerti tentang janji Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup menurut apa kata Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami percaya masa sukar sekalipun ada di depan kami, tapi Engkau berjanji berjalan di depan kami, memberikan arahan, memberikan tuntunan, dan akan membawa kami ke rumput yang hijau, air yang tenang. Ada ketersediaan di tahun ini. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak ragu, kami tidak cemas. Karena Yesus Tuhan berserta kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa untuk gerejamu, jemaatmu, rumah penyembahan di tempat ini. Pakai orang-orang yang ada di tempat ini untuk memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biar pengharapan mereka selalu tertuju kepada Yesus. Masalah boleh ada, situasi boleh buruk boleh ada, tetapi mereka percaya bersama dengan Yesus mereka akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita.